orang yang raise hand. Saya Silakan. Mbak Putri. Boleh menyela Bunda? Ya Mbak Ya, Putri. silakan. Boleh menyela Bunda? Giliran dulu mungkin. Giliran banyak dulu Bu ya. Yuli. Ya. Bu Yuli boleh berbicara dulu. Ditunjuk ini Putri, Mbak Putri. Oke, ini Siapa Mbak Putri? yang muncul ya. Siapa yang Bu Ayu tadi sudah ya. yang ditunjuk Mbak Putri? Bu Ayu sudah ya tadi ya. Bu Yuli juga sudah. Oke, yang sudah boleh tolong lower hand supaya membantu saya untuk melihat. Ada. Oke, Bu Hilmi deh. Kalau kita tanyakan lagi Oke, Silakan, Bu terima Hilmi. kasih. mengenainya. Oke, terima Bentar kasih ya, Bu Ayu. Mbak Yuli, Mbak Putri atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pembelajaran berdiferensiasi ini luar biasa untuk menarik perhatian kita, walaupun tadi teman-teman sudah menyampaikan, sudah melaksanakannya. Nah, yang perlu kami pertanyakan di sini, kemarin sudah kita tulis juga tentang konten, diferensiasi konten. Terutama kalau kami mungkin yang SMA ya, karena tidak tematik, otomatis konten kami ya itu saja misalnya. Tapi misalnya belajar, saya kebetulan ngajar fisika, misalnya saya mengajar tentang listrik arus searah, maka konten itu yang dipelajari kan konsepnya gitu ya Mbak Putri ya, itu kan harus sama semua mereka dapatkan. Nah, yang saya bingungkan itu adalah diferensiasi konten yang seperti apa dalam proses pembelajaran. Memang dalam indikator pembelajaran itu kita selalu mulai dari yang rendah sampai yang tinggi sesuai dengan level pada kompetensi sampai di tingkat menganalisis. Apakah sampai segitu konten diferensiasi konten yang diberikan? Ataukah konten itu akan terlihat pada saat kita pemberian tugas? Pemberian tugas itu misalnya temanya tentang listrik, tapi terserah nanti mereka mengambil sesuai dengan kesenangannya. Listrik yang diterapkan dalam bidang olahraga, listrik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya di rumah, listrik dalam bidang permainan dan lain sebagainya. Apakah yang seperti itu? Karena tadi kalau di konsep kita belum matang melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kita bingung sendiri. Nah, itu tentang konten. Mungkin kalau tentang proses tadi sudah disampaikan juga oleh banyak proses yang bisa kita lakukan, memberikan video, kemudian meminta mereka untuk berdiskusi, kemudian mereka meminta kita untuk membuat presentasi dengan berbagai macam bentuknya. Itu adalah proses. Dan kan juga tentang produk itu sudah. Cuma sekarang ini konten. Untuk kami yang SMA, tadi Pak Hurman juga seperti apa sih diferensiasi konten yang akan dilakukan. Terima kasih Bu Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saat ini pertanyaannya di Bu Hilmi saja ya Bapak dan Ibu. Memang konten ini cukup menantang untuk dipahami. Makanya tadi saya di awal bilang kalau konten ini cukup kompleks juga gitu. Bahwa apa sih sebetulnya yang sedang dipelajari, bagaimana mengukurnya gitu kan, bahwa saya sedang melakukan diferensiasi konten. Yang perlu saya sampaikan pertama, diferensiasi ini bisa kita pilih terlebih dahulu, mau apa yang dilakukan. Kalau memang yang dipilih adalah diferensiasi konten, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kalau memang berhubungan dengan topik atau materi, itu betul sekali sih Bu Hilmi, kalau Ibu bisa melihat sejauh mana pemahamannya. Kalau memang kita belajar tentang Bloom taksonomi, kan ada tingkatannya ya Bapak dan Ibu, dari mulai mengingat, lalu memahami, lalu mengaplikasikan, lalu menganalisis, sampai dengan tahapan yang paling akhir adalah mencipta. Itu sebetulnya adalah salah satu bentuk diferensiasi konten yang Bapak dan Ibu bisa terapkan dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Kita tahu misalnya mengenai salah satu konsep dalam fisika tentang listrik tadi. Nah, setidaknya di akhir pelajaran ada harapan yang paling dasar yang Ibu bisa tetapkan terlebih dahulu. Bapak atau Ibu bisa tetapkan terlebih dahulu. Yang mana itu jadi tujuan kita nih. Oke, si anak bisa mengenal misalnya jenis-jenis listrik gitu. Nah, tahapan selanjutnya itu apa gitu kan? Dari konten ini dengan kita sudah menerapkan atau menentukan terlebih dahulu tujuannya, dari situ kita bisa tentukan dulu nih sumber belajar
dari anak-anak ini bisa didapatkan dari mana, Bapak dan Ibu? Misalnya, ternyata anak-anak ini perlu membaca banyak. Berarti yang perlu kita siapkan adalah keragaman kontennya. Berarti bisa ambil informasi dari internet, bisa ajak mereka riset mandiri atau riset dengan ditemani atau riset kelompok, atau Bapak dan Ibu bisa menyediakan beberapa sumber bacaan bukan hanya dari buku teks atau buku paket, tapi juga mungkin buku pengetahuan yang lain, misalnya ensiklopedia kalau memang memungkinkan. Kalau tidak, ya bisa Bapak dan Ibu bisa mengkurasi atau memilih sumber-sumber bacaan di internet, lalu kalau memang ada kesempatan bisa print terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, yang bisa kita lakukan dengan diferensiasi konten ini adalah dari mana anak-anak ini mempelajari sumber informasinya, dan sejauh mana harapan kita untuk sehingga anak-anak ini bisa memahami materi atau topik yang sedang dipelajari. Kita buat dulu, tadi Ibu Hilmi sudah menyampaikan ya Bu ya, kalau Ibu sudah membuat indikatornya dasar, menengah, dan lanjutan gitu. Yang minimal, standar minimalnya seperti apa. Setidaknya dari situ kita bisa tentukan, oh berarti untuk mencapai itu yang perlu kita siapkan adalah apa. Oh ternyata misalnya satu kelas anak ini lebih bisa memahami dengan cara setelah tadi riset, terus mereka tuh harus sambil diskusi. Berarti harus ada kelompoknya nih, itu juga berhubungan sama proses berarti kan. Konten yang didapatkan adalah dengan ngobrol misalnya sama bu gurunya, atau bisa juga diferensiasi konten yang dilakukan adalah dengan menentukan kedalaman si bacaannya. Ternyata ada yang memang masih memahami teks yang panjang, misalnya oh berarti kita persingkat lagi nih teksnya. Gitu kira-kira Bu Hilmi. Jadi konten ini sebetulnya cukup luas ya, cukup kompleks, bisa dikaitkan dengan pemilihan sumber bacaannya atau sumber informasinya. Informasi itu bukan hanya bacaan saja, teks itu bukan hanya tertulis saja, teks itu bisa film, bisa video. Saat ini lagi rame podcast gitu yang cuman orang kayak siaran radio gitu, tapi bukan radio sebetulnya, rekaman suara. Jadi konten itu bisa beragam sekali. Yang penting adalah anak-anak ini bisa mendapatkan informasi ini dari mana. Dan berkaitan dengan itu, diferensiasi konten juga bisa kita kaitkan dengan sejauh mana nih pemahamannya. Apakah cukup tahu aja apa itu listrik, atau Bapak dan Ibu ingin si anak ini bisa lebih memahami penerapan dalam sehari-hari ini seperti apa, misalkan listrik. Lalu aplikasi listrik seri ini seperti apa, paralel ini seperti apa, atau dengan barulah dari situ diturunkan lagi mengenai misalnya tadi rumus seperti apa. Kurang lebih seperti itu Bu Hilmi. Semoga menjawab ya Bu. Saya lanjutkan lagi, ini berkaitan dengan pertanyaan menentukan tujuan pembelajaran, bahwa ini adalah hal utama untuk kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu. Setelah itu, barulah kita memetakan kebutuhan belajar murid kita di kelas. Nah, jangan terjebak dengan memetakan kebutuhan belajar ini, kemudian kita perlu membuat peta beneran gitu. Enggak, Bapak dan Ibu. Jadi, memetakan kebutuhan belajar ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ini sebetulnya bisa kita sadari, bisa kita ketahui kalau kita punya hubungan yang baik, relasi yang baik sama anak-anak murid kita. Kalau kita mengamati anak-anak murid kita dengan baik, kalau kita berusaha untuk ajak mereka ngobrol, saya kira kita bisa mulai mengenal sih setidaknya minat mereka apa, kemampuan mereka seperti apa. Kalau memang kesulitan untuk, misalnya murid saya mungkin banyak tadi ratusan, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ngobrol sama wali kelasnya, atau yang tadi dilakukan oleh Bu Indri di soal cerita. Bisa berkolaborasi yang lain, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau anak ini saya mau ajak, tadi yang seperti Bu Indri lakukan gitu kan, saya mau ngajar tentang ini nih, tujuannya adalah anak-anak bisa buat teks tentang sejarah, salah satu tokoh sejarah. Lalu ngobrol, kalau teks kan berarti ini guru bahasa Indonesia biasanya lebih tahu. Kita tanya, Bu, kalau anak-anak kelas ini bikin tulisan kira-kira bisa nggak ya? Misalnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dari situ kita bisa lihat tentang yaitu kemampuan anak-anak itu seperti apa.
Jadi itu untuk mengurangi beban kita sih. Saya tahu bahwa menjadi guru itu ibaratnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kadang kita kepikiran murid-murid kita ya Bapak dan Ibu, ini besok ngapain, sebelumnya mungkin kita memikirkan persiapannya dulu gitu kan. Dan dengan banyaknya ngobrol, komunikasi itu bisa membuat relasi kita lebih baik, dan kita juga bisa berempati. Kalau kita bisa berempati, kita juga bisa menerapkan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan oleh kita dengan lebih efektif. Itu Bapak dan Ibu. Jadi saat guru memahami tujuan yang akan dicapai, kebutuhan muridnya, maka kita bisa ambil keputusan yang baik, keputusan yang sesuai, bukan hanya baik, tapi juga sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan anak-anaknya juga, tapi juga kebutuhan, karena yang paling penting kebutuhannya kan ya. Kalau strategi dan alat penilaian ini berhubungan dengan assessment, mungkin ini bisa dikaitkan juga dengan diferensiasi produk tadi. Kalau memang kalau memang ada ide untuk membuat beragam jenis kegiatan atau penilaian akhir, biasanya seperti itu. Tapi penilaian juga kan bisa di tengah, bisa di akhir pada saat kegiatan belajar, maksud saya seperti itu. Dan yang terakhir, kalau kita sudah menentukan tujuan, kebutuhan, strateginya, lalu tentukan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini bukan berarti yang harus seru, yang harus asik, tapi yang penting adalah menjawab tujuan dan kebutuhan kita belajar. Ini adalah salah satu ini ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu kemarin saya baca ada yang masih bingung nih sama the equalizer dari Tomlinson ini sebetulnya adalah salah satu alat yang membantu kita untuk memahami kebutuhan murid, bahwa di kelas kita ini ada anak yang punya kemampuan dalam memahaminya nih ada di posisi mana nih. Mungkin dia masih perlu yang konkret. Kalau dikasih rumus itu dia bingung. Karena itu tuh hal yang abstrak untuk dia, berarti lebih harus banyak praktiknya dulu nih, baru mengenal konsepnya. Begitu juga dengan yang terstruktur atau terbuka, misalnya. Kalau di kelas ini ternyata kalau kegiatan kelompok banyak yang bingung nih, oh berarti kita, karena mereka ke anak-anaknya terstruktur, oh berarti kita kalau gitu nggak apa-apa, kita kasih pelan-pelan dulu saja panduan kerja kelompoknya seperti apa. Kalau misalnya ternyata mereka udah cukup terbuka, berarti mereka sudah bisa nih menentukan sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan yang ini biasa mereka bisa karakter kelas ini atau anak-anak di kelas ini ketika mendapatkan informasi baru cenderung lambat atau perlu waktu lebih lama atau mereka cepat. Ini sebetulnya bisa jadi panduan kita untuk menentukan diferensiasi yang kira-kira mau kita lakukan. Apakah diferensiasi produk atau proses atau tadi konten. Gitu. Nih ya, saya coba sampaikan kembali bahwa diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah kira-kira diferensiasi bisa kita terapkan secara secara satu murid satu diferensiasi? Boleh sih kalau memang Bapak dan Ibu sanggup untuk melayani murid yang banyak itu, tapi kalau misalkan ini adalah langkah pertama Bapak dan Ibu untuk melakukan diferensiasi, saya sarankan Bapak dan Ibu boleh pilih terlebih dahulu satu dari 3 bentuk diferensiasi yang ada. Lalu, apakah kita harus melakukan diferensiasi untuk semua kelas yang kita ajar? Saya sarankan lagi, mungkin untuk percobaan pertama, Bapak dan Ibu bisa melakukannya dulu untuk satu kelas saja. Dari situ, coba untuk refleksikan kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan, apakah saya sudah merasa nyaman, dan saya sudah merasa aman untuk menerapkan diferensiasi di kelas selanjutnya, di kelas yang lain. Gitu. Dengan diferensiasi ini sebetulnya kita mengajarkan keberagaman.
Artinya bahwa setiap anak ini punya kemampuan yang berbeda-beda, bahwa kita juga menyadari setiap anak membutuhkan bantuan yang mungkin berbeda-beda juga. Gitu. Jadi kalau misalkan di awal kita harus membuat pemetaan, mungkin yang bisa dilakukan adalah mencoba terlebih dahulu. Karena kita dapat memulai melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman juga bagi Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita semua. Jadi kalau misalkan yang namanya di awal, berarti berarti perlu dipastikan nih kalau di awal anak-anak ini memang perlu membutuhkan bantuan, oh berarti bantuan seperti apa yang cocok nih, berarti diferensiasi apa nih yang cocok nih. Gitu. Mulailah dari bagian yang paling membuat Anda nyaman, entah itu proses, diferensiasi proses, atau yang paling mudah biasanya diferensiasi produk ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah nyaman nih dengan diferensiasi produk, boleh loh lanjut lagi ke diferensiasi proses. Kerja kelompok kah, kerja sendiri kah, atau misalnya mengajak anak-anak untuk diskusi satu-satu bersama Bapak dan Ibu, seperti itu. Dan yang paling penting adalah bahwa siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Ini ada beberapa strategi pembelajaran yang membantu diferensiasi yang sudah disarikan oleh salah satu pembuat modul mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Ada juga satu contoh kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas mengenai penerapan diferensiasi ini. Nanti Bapak dan Ibu boleh buka ya setelah ini. Dan yang terakhir, yuk kita tanya jawab bersama Bapak dan Ibu. Ini sepertinya sudah ramai sekali di kolom chat ya. Oke, saya coba stop presentingnya. Oke. Halo, Bu. Ya, Bapak. Sebentar ya, Pak. Oke, ini sudah ramai sekali. Ya, Bapak. Nah, halo, Mbak Putri. Ya, Bapak. Sabar, Mas Surman. Sebentar ya, Pak. Oke, saya mau memastikan dulu ini Bu Ayu dan Pak Nursali ya. Sudah respon nih dari tadi. Apakah ini respon yang tadi atau respon yang baru, Bapak dan Ibu? Yang baru. Ya, kalau saya raise hand yang baru, Mbak Putri. Oke, kalau semoga waktu kita cukup, ini 5 menit lagi ya. Coba semoga waktu kita cukup ya, Bapak dan Ibu. Dari Bapak Ibu atau Ibu ya, Ibu Miftahul Janah dulu deh, yang belum menyampaikan pendapat atau pertanyaannya dari tadi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf, di sini saya kemarin buat RPP diferensiasi yang berhubungan sama prosesnya di sini. Kadang dalam satu metode itu bisa mencakup beberapa kebutuhan gaya belajar anak. Namun saya buat 3 metode di sana. Jadi apakah setiap metode itu kita lakukan bersamaan atau kan metodenya itu berdasarkan gaya belajar anak ya. Terus apakah kita bersamaan atau kita coba yang satu supaya dilihat sama yang lain sampai kita melihat anak itu condong kemana gitu. Terus yang kedua, terus saya coba yang misalnya yang audio dengan kinestetik di situ satu metode di situ. Terus yang linguistiknya dia sendiri karena saya tugaskan untuk menulis di situ. Nah di apakah seperti itu, yang kesulitan juga kami yang tematik ini masalahnya. Yang tematik itu sangat sulit menentukan konten karena tujuan pembelajaran dalam satu pembelajaran itu tadinya sesuai dengan muatan-muatan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Miftahul ya. Iya, Miftahul Janah. Iya, Bu Miftah. Terima kasih Bu Miftahul. Bu Miftahul Janah. Sebetulnya mengenai hal yang sudah Ibu sampaikan itu hal yang sudah baik ya Bu. Ibu sudah berusaha untuk mencoba beberapa metode atau cara dalam menerapkan diferensiasi ini. Yang jadi kesulitannya tadi contoh metodenya juga Ibu sudah sebutkan ya Bu, bahwa di kelas juga Ibu sudah mencoba untuk menerapkan itu.
Sebetulnya itu sudah baik sekali. Yang perlu yang perlu dilakukan selanjutnya adalah refleksinya sih Bu. Apakah yang sudah dilakukan itu kira-kira sudah mencapai tujuannya? Dan apakah kira-kira anak-anak memang betul-betul belajar? Artinya mereka bisa mengikuti kegiatannya dengan baik. Kalaupun mereka memang ada yang kesulitan, mereka bisa menyampaikannya. Seperti itu sih Ibu. Dan yang selanjutnya adalah mengenai tematik ya Ibu. Saya rasa memang pembelajaran tematik ini menantang, apalagi memang baru diterapkan gitu. Yang saya bisa sampaikan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan di sekolah adalah ngobrol Bu. Ngobrol bareng-bareng sama guru-guru yang lain. Artinya kita sama-sama diskusi mengenai menetapkan tujuan bersama-sama. Kalau memang kesulitan sendiri, kita bisa menetapkan tujuan bersama-sama. Lalu selanjutnya adalah yang biasa saya lakukan adalah melihat dalam 1 tahun itu sebetulnya secara garis besar benang merahnya itu belajar apa sih? Sekarang dari pihak Kemendikbud, dari Mendikbud sendiri mengajak kita semua untuk memulai Merdeka Belajar. Artinya apa? Kita sebagai guru, apalagi Bapak dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu terpilih selaku calon guru penggerak, artinya kita ini adalah agen perubahan untuk mengajak orang-orang di sekitar kita, khususnya guru-guru dan pemangku kepentingan di sekitar kita, di instansi kita, di sekolah, sama-sama merefleksikan kembali, memilah dan memilih kembali, kira-kira bagaimana nih strategi yang tepat untuk mengajarkan anak-anak di sekolah kita. Kalau misalnya memang perlu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan guru yang lain, artinya ngobrol bareng, berkolaborasi bersama, seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu ide di awal, itu sebetulnya hal yang baik sekali dan saya sudah praktikan di kelas. Maksudnya di sekolah saya sih lebih tepatnya, bahwa kita banyak diskusi sama guru-guru yang lain tentang kira-kira ide apa yang dimiliki dan ngobrol tentang cari tahu strategi kegiatan yang kira-kira sesuai sama kelas. Kadang ide itu muncul bukan dari diri kita sendiri, bisa dari cari tahu di internet atau sekedar ngobrol sama guru-guru yang lain gitu. Gitu sih Ibu. Apakah terjawab kira-kira pertanyaannya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama bisa Bu. ada jelas. Ya, intinya adalah coba dulu aja Bu. Putri. Saya dari tadi nih Mbak Putri. Oke. Ibu belum raise hand ya Bu? Ya, saya raise hand Mbak Putri. Tadi raise hand tapi enggak di ini. Saya langsung aja deh yang Mbak Putri. Ya udah deh silakan Bu Juhaini. Bu Juhaini ya Bu. Iya, nyambung dengan Ibu yang tadi, pertanyaan saya seperti ini Bu. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa SD kelas tinggi, di mana ada beberapa siswa yang kemampuan membacanya masih sangat rendah atau tidak bisa membaca. Adapun contoh tujuan pembelajarannya adalah contohnya tujuan pembelajarannya dengan membaca lancar, siswa dapat menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri. Nah, gimana cara kita menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juhainia. Kira-kira teman-teman guru ada masukan gak nih untuk Bu Juhainia? Katanya kalau kelas besar melakukan diferensiasi, kira-kira gimana nih dengan dengan kemampuan murid yang ada yang jauh ya Bu kemampuannya, kesenjangannya nih berbeda jauh. Kira-kira gimana? Saya coba kembalikan lagi. Barangkali saya bisa jawab sedikit. Silakan Pak Hurman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya pertanyaan Bu Juhainia tadi ini di diferensiasi konten Bu. Kalau menurut saya kan dalam dimensi kognitif itu bisa kita mengklasifikasikan materi. Makanya itulah diperlukan analisis KIKD itu. Ada dimensi faktual,
ada kemudian dimensi konseptual, dimensi prosedural, sampai pada level tertinggi metakognitif. Nah, ketika anak kita bisa kita petakan, kira-kira pada dimensi apa dia. Satu contoh misalnya, kalau kemampuannya itu pada dimensi IPK yang sangat mendasar, yang paling rendah itu dimensi faktual, misalnya indikatornya adalah meja, maka di sana nanti pada KD-nya itu kata bisa digunakan untuk menghubung, sebagai itu adalah mengidentifikasi gitu. Jangan menggunakan kata menganalisis, gitu. Jangan menggunakan kata menganalisis. Tetapi bila mana anak-anak kita itu ada sebagian yang memang dia di atas tingkatan teman-temannya, maka kita harus menggunakan yang lebih tinggi, yang prosedural. Jangan sampai metakognitif, karena metakognitif itu pun anak kelas 12 SMA belum tentu gitu. Maka yang sampai tingkatan prosedural. Oleh karena itu, gunakanlah kata menganalisis gitu. Nah, sebagai prasyarat nanti indikator untuk mencapai menganalisis itu diperlukan dari rendah dulu pada konsep memahami dan mengaplikasi itu gitu. Oke, terima kasih Pak Hurman. Caranya lebih simpel gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hurman. Oke, sebetulnya tadi Bu, saya cukup sependapat sama Pak Hurman bahwa yang bisa kita lakukan adalah kalau kita pakai istilah diferensiasi lagi, yang bisa dilakukan yang tadi dicontohkan Pak Hurman adalah diferensiasi konten ya. Artinya kita kembali lagi, atau diferensiasi prosesnya juga bisa dilakukan. Kalau memang kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum belum atau sulit sekali untuk dicapai, sebetulnya kita bisa mundur lagi sih, Ibu. Jadi memang kurikulum atau target yang ada di kurikulum itu memang idealnya tercapai. Tapi pada kenyataannya ada anak-anak yang memang kesulitan untuk mencapai itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya ini, melakukan diferensiasi ini. Kita mencoba, kita membantu si anak-anak ini untuk bisa mencapai kompetensi dasar ini. Kalaupun memang belum bisa maksimal, ya bisa tadi yang disampaikan Pak Hurman. Kita bisa lihat nih, kalau istilahnya dalam taksonomi Bloom ya Bapak dan Ibu, kalau memang belum bisa menganalisis, kita turunkan dulu ke mengenal atau mengetahui atau mengidentifikasi atau menyebutkan. Nah, kalau misalnya memang dia sudah bisa menyebutkan, mengenal, atau mengetahui, barulah kita bisa naik nih ke kompetensi dasar yang memang diterapkan. Oleh karena itu, rencana pembelajaran atau RPP-nya juga mungkin perlu disesuaikan lagi. RPP ini atau rencana ini, namanya rencana ya Bapak dan Ibu, kita memang harus buat sebaik mungkin. Tapi kalau memang tidak sesuai, ternyata kita berencana, Allah yang menentukan ya. Kadang di dalam kelas ada hal-hal yang di luar kuasa kita, ya yang bisa kita lakukan adalah selain ikhlas, kita belajar lagi, kita refleksi lagi. Oh, ini ternyata kurang tepat nih. Ternyata yang ini perlu saya dekati lagi, misalnya si anak ini perlu diajak untuk belajar secara mandiri nih misalnya. Lalu kita pikirkan ketika saya mengajak anak A, B untuk misalnya tadi membaca untuk ditarik sendiri, apa yang perlu saya lakukan untuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang lain? Gitu. Jadi tidak ada yang terbengkalai, dan tentunya ini perlu latihan dan pembiasaan. Gitu. Bahwa yang sudah kita lakukan ini adalah upaya untuk membuat anak-anak kita ini ya syukur-syukur bisa mencapai keseluruhan kompetensi dasar. Tapi kalau misalkan tidak, bagaimana? Yuk kita bantu dengan kita menetapkan sendiri indikator yang mendasar itu, Ibu atau Bapak. Ini memang saya menyadari bahwa ini berhubungan dengan naik kelas. Maka yang bisa kita lakukan, kalau kita sudah tahu, kita sudah melakukan usaha terbaik kita sudah tahu bahwa kemampuan anak ini memang membutuhkan bantuan yang sedemikian banyaknya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita buat sendiri standar penilaian yang bisa dicapai minimal oleh anak yang memang menurut kita masih perlu bantuan itu. Jadi saya biasanya membuat rubrik penilaian, itu biasanya kan ada yang cukup, baik, dan sangat baik gitu kan.
saya biasanya membayangkan kalau yang cukup itu, ini gimana nih si anak A, si anak B bisa tetap mencapai yang ini, yang cukup ini. Oh, biasanya sangat baik, baik, cukup, dan kurang gitu. Gimana nih anak-anak ini bisa mencapai cukup ini, dan cukupnya ini biasanya saya kalau memang perlu pakai angka, saya cukupnya ini yang KKM. Itu kira-kira. Tentunya ya sebelum mencapai si hal-hal atau indikator yang ada di dalam rubrik itu, kita siapkan pada saat kegiatan belajar itu Bapak dan Ibu. Itu kira-kira. Jadi memang perlu uji coba, refleksi, dialog, entah itu dengan diri sendiri, artinya refleksi dengan diri sendiri, saya sudah mengajarnya sudah sesuai rencana yang saya buat ini, apakah semuanya berhasil atau ada yang perlu diperbaiki, atau juga refleksi bersama dengan anak-anak, apa yang sudah baik menurutmu? Apa yang harus kita tingkatkan lagi di kegiatan selanjutnya? Kalau memang kamu merasa kamu sudah serius belum sih? Biasanya kan kalau misalnya anak-anak terkesan bercanda gitu kan, sebetulnya kita bisa tanyakan lagi, menurut kamu hal yang kamu lakukan pada saat kegiatan waktu kemarin, misalnya percobaan, itu aman tidak sih? Itu baik tidak sih? Kalau misalnya tidak aman dan tidak baik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dan juga kita bisa berdiskusi dengan guru kelas yang lain kalau misalnya kita butuh untuk mengenal kebutuhan atau kemampuan dan minat anak-anak di kelas. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah agen perubahan untuk teman-temannya, rekan-rekannya di sekolah, di tempat Bapak dan Ibu mengajar. Mulai dulu, percaya dulu, lalu uji coba sendiri-sendiri. Kalau misalnya memang belum berhasil, sebetulnya itu bukan belum berhasil sih, tapi mungkin ada bagian yang memang perlu kita perlu kita perbaiki lagi. Gitu kira-kira. Ini sudah pukul 14.39 Bapak dan Ibu. Ya. Kalau di saya ya 14.39 jam 2 hampir jam setengah 3, berarti kalau di sudah asar ya kira-kira? Iya, mau azan asar ini Ki Bunda. Mau azan asar ya? Sudah masuk asar. Sudah azan. Sudah azan. Di Selong belum. Ada yang azan. Oke, kalau begitu. Ini saya sambil baca-baca chat. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, sampaikan hal-hal, apakah memungkinkan kita lakukan bersama di kelas masing-masing? Ya, bisa. Bapak dan Ibu kira-kira berniat nggak nih menerapkan DI di dalam kelasnya? Optimis aja dulu Mbak Putri. Optimis, sangat berniat. Dulu ya Bapak dan Ibu ya. Itu ini ada yang Urma udah mau siap-siap buat KTK, itu praktik yang sangat baik sekali Bapak. Sehingga ini juga bisa menginspirasi guru-guru di luaran sana gitu kan. Sebagai calon guru penggerak berarti memang kita harus bisa selangkah lebih untuk bisa menggerakkan rekan-rekan guru kita yang lain yang mungkin belum berkesempatan bergabung di di kelas satu saja Mbak Putri. Silahkan untuk penutup ya Bu Yuli ya. Bu Yuli. Ya silahkan Bu Yuli. Iya Bu Yuli, terima kasih. Sebelum mengikuti meeting ini, saya sempat membaca modul yang disajikan di LMS pada elaborasi pemahaman. Di situ yang saya baca adalah tentang sifat-sifat dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satu sifat yang saya soroti di sini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berakar pada penilaian. Nah, ada kalimat di situ yang mengatakan bahwa pra penilaian diagnostis secara rutin dilakukan saat unit dimulai. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Putri, karena saya berpikirnya bahwa kegiatan pra penilaian diagnostik itu dilakukan sebelum unit dimulai.
dengan cara misalnya berkolaborasi bersama rekan guru lain seperti guru BP atau wali murid. Nah, jika pra penilaian diagnostik ini dilakukan saat unit dimulai seperti kata modul tersebut, apakah ini tidak akan menghabiskan waktu, Mbak Putri? Jadi menurut Mbak Putri sebaiknya dilakukan sebelum atau pada saat ini, Mbak Putri. Demikian. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Sebetulnya ini pertanyaan yang sangat baik sekali Bu Yuli. Saya coba terjemahkan ya maksud dari modul Ya, terima Kadang, kasih. Terkadang kita terjebak dengan kata penilaian dan diagnostik. Sebetulnya penilaian itu nggak melulu soal data Bapak dan Ibu. Nggak melulu soal sesuatu yang harus ada buktinya. Sebagai guru sebetulnya bukan hanya mengajak anak-anak kita memastikan atau membantu anak-anak kita untuk pintar, bukan sih, tapi juga memiliki kita juga yuk coba rasa kita dengan kita mengamati lalu mencoba untuk mendengarkan lagi sehingga kita bisa merasakan apa yang sebetulnya anak-anak kita butuhkan dengan empati tadi itu, dengan berempati. Diagnosis atau diagnostic test itu tidak melulu kita harus sebar kuesioner. Karena ini bisa kita lakukan dengan kita salah satunya memberikan pilihan kegiatan di awal. Ya udah, kita coba dulu aja. Kita mau coba apa nih di kelas ini? Kita mau coba misalnya kemampuan mereka dalam apa nih? Contohnya misalnya dalam kalau mereka melakukan kerja sendiri, kira-kira gimana ya? Itu salah satu diagnostik tes. Oh ternyata kalau kerja sendiri, mereka diminta, misalkan kerja sendirinya ini, mereka diminta untuk sebuah pemahaman tentang informasi yang didapat lewat teks. Bukankah itu diagnostik tes? Setelah kita melihat hasil karyanya atau hasil tugasnya, dari situ kita lihat, oh ternyata kalau anak kelas ini, kalau menyampaikan tulisan lewat itu ternyata mereka kurang suka nih nulisnya, atau misalnya, oh ternyata mereka tuh sebenarnya bukan kurang suka, tapi mereka belum siap untuk menulis karena keterampilan mereka dalam menyusun kalimat masih kurang baik, misalnya. Atau kita mau coba apa nih di kegiatan untuk selanjutnya, misalnya kayak kegiatan kelompok yang belum pernah kita saat kerja kelompok, lihat, kita amati, oh anak-anak di kelas ini pasti ini sih Bu, kalau misalkan kita melakukan hal yang baru ini pasti akan terjadi sedikit kehebohan ya, tapi itu hal yang wajar sekali, ya namanya juga baru gitu. Kayak kita kalau misalnya mendapatkan hal yang baru pasti, itu apa sih? Itu gimana sih? Entah itu ada yang kemudian mencoba mendapatinya dengan tenang atau kemudian reaktif gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai guru, kita tidak hanya reaktif terhadap situasi itu, kita responsif. Jadi diagnostik itu dilakukan di awal memang betul, tapi bukan berarti kita harus menyebar kuesioner atau bertanya langsung satu-satu, kamu suka apa? Kamu suka apa? Tapi bisa kita amati loh. Kalau memang waktunya memungkinkan, energinya ada, nggak apa-apa kita tanya satu-satu. Tapi tentunya pertanyaan yang diberikan juga bisa relevan dengan apa yang kita ajarkan. Misalnya bukan hanya bertanya, misalnya kita lagi kita ngajar fisika. Lalu kita tanya, kamu lebih suka fisika kimia? Terus kita jadi, oh ya udah deh, kamu nggak usah belajar fisika, kan nggak gitu kan? Tapi lebih ke kamu kalau misalkan belajar lebih senangnya gimana? Membaca sendiri atau dibacakan, atau kamu bisa ngobrol sama teman-temanmu supaya memastikan pemahamannya, atau kamu harus menonton video, kayak gitu kira-kira. Kalau memang ada energinya, ada waktunya melakukan diagnostik seperti itu, tidak masalah Bapak Ibu. Tapi alangkah lebih, kalau saya sih, saya share yang paling mudah dari saya adalah yaitu dengan uji coba dulu di awal. Oh ternyata
Ya, halo Bapak dan Ibu, saya terputus barusan. Ya, Mbak suara Putri, saya suara sudah juga macet-macet ini Mbak Putri. terputus ya? Halo Mbak Mohon Putri. maaf. Mohon Mau maaf. melanjutkan pertanyaan tadi Bu Putri. Mbak Jadi Putri. intinya mungkin saya coba simpulkan dulu ya Pak Izi. Jadi intinya adalah sebetulnya untuk menentukan diagnosis tadi itu bisa kita lakukan dengan cara yang termudah adalah nanti dari situ kita bisa lihat atau kita bisa tanya, kalian lebih suka yang mana? Misalnya kayak tadi yang saya sampaikan waktu saya minta anak-anak untuk presentasi. Kalian lebih suka, lebih nyaman sih, bukan lebih suka ya, lebih nyaman untuk presentasi dengan video, artinya mereka rekam dulu lalu ditampilkan, atau presentasi secara langsung. Kira-kira seperti itu. Itu akan lebih memudahkan hidup kita sih Bapak dan Ibu. Itu kira-kira. Mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Izi sebelum saya menutup. Mbak Putri. Silakan Pak Izi. Jadi berkaitan dengan apa yang ditanyakan mengenai penilaian tadi, kalau misalnya kejadiannya begini ya, ketika kita mendiagnosa murid, sudah kita petakan misalnya di menengah, tadi kan indikator IPK itu kan dibagi 3, dasar, menengah, dan lanjutan. Jadi kalau kita misalnya sudah memetakan dia di menengah, tapi di kenyataannya ketika pelaksanaan KBM itu dia ketika tagihan sudah kita berikan, kemudian dia memberikan jawaban, dia akan baik ya jawabannya itu atau nilainya itu kalau kita misalnya di peta IPK dasar. Terus kalau kita masih bertahan di IPK menengah itu tagihannya itu, maka nilainya itu akan buruk. Jadi apakah mana yang kita ambil nilainya itu? Satu. Yang kedua, kalau melihat pembagian IPK itu dasar, menengah, dan lanjutan itu, saya kira tidak relevan lagi ada namanya naik kelas. Kayak ikro jadinya Pak. Ini. Saya setuju Pak. Ikro 1, ikro 2, ikro 3 jadinya. Tidak relevan sudah kelas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Izi. Saya setuju sekali. Bahkan di sekolah saya sudah bertahun-tahun tidak ada istilah tinggal kelas atau turun kelas ya. Karena kami percaya bahwa anak-anak ini sebetulnya bukan tidak bisa, tapi memang kemampuan yang mereka tunjukkan pada saat itu memang seperti itu gitu. Jadi yang kita perlu lihat adalah yaitu kita menentukan terlebih dahulu si IPK atau indikator penilaian, indikator dasarnya itu. Kalau memang ternyata kita berharap, kan berarti harapan kita ya Pak ya, harapan kita dia berada di level di indikator yang menengah gitu. Ternyata dia masih berada di bawah. Sebetulnya itu jadi input juga sih untuk kita. Berarti kalau begitu apakah memang konten yang kita sampaikan ini memang belum sesuai sama kebutuhan dia, atau memang ya kemampuannya memang ada di level yang dasar tadi itu. Yang saya amati dari anak-anak murid saya adalah tidak selalu si anak A bagus di semua pelajaran. Itu juga sih pesan dari diferensiasi. Artinya kalau misalkan si anak ini misalnya bagus dalam kegiatan matematika, menyelesaikan beragam soal matematika, mungkin dia berada di level di bagian yang lanjutan. Tapi ternyata ketika menyelesaikan kegiatan menulis ada di level dasar atau misalkan menengah deh. Itu sebetulnya menjadi menjadi umpan balik untuk kita, menjadi informasi untuk kita. Pencapaian setiap anak itu sebetulnya jadi refleksi dan evaluasi bukan hanya untuk anaknya, oh kamu pintar, kamu bisa, kamu berhasil, tapi juga untuk kita sebagai guru. Ingat Bapak dan Ibu, mengajar artinya belajar, bukan anak-anak yang dituntut untuk belajar, tapi kita juga selaku guru diharapkan bisa terus belajar. Apalagi ya namanya anak-anak manusia lagi. Bukan yang mana setiap orang ini berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda-beda. Bisa jadi hari ini baik, besok ternyata butuh bantuan, itu nggak apa-apa loh. Anak-anak ini masih berkembang, dan kita sebagai orang dewasa adalah tempat untuk mereka untuk menjadi penengah antara
hal yang mereka belum ketahui dan yang mereka sudah ketahui. Kira-kira seperti itu. Karena waktu kita sudah habis, ini sudah jam 3 di saya, menjelang jam 3 berarti di Bapak dan Ibu sudah jam 4, sudah ada yang izin sholat juga. Saya kira kita perlu mengakhiri kegiatan pertemuan hari ini ya Bapak dan Ibu. Pesan terakhir saya adalah tetap semangat sebagai calon guru penggerak. Bapak dan Ibu adalah orang terpilih yang ada di Indonesia ini, khususnya di kawasan Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Dan Bapak dan Ibu ini adalah agent of change atau agen perubahan. Dalam diferensiasi ini sebetulnya yang perlu kita pahami bersama-sama, selain anak itu punya kodratnya sendiri, selain anak itu unik, kita juga sebagai guru unik loh. Kita juga sebagai guru punya mungkin punya kemampuan yang berbeda-beda juga, punya minat yang berbeda-beda juga. Jadi kalau misalkan yang satu berbeda dari yang lain itu nggak apa-apa. Apalagi kelas yang A, B, C itu juga bisa berbeda-beda. Jadi silahkan berani mencoba. Setelah Bapak dan Ibu sudah menerapkan diferensiasi, mencoba-coba diferensiasi produk, proses, atau konten, dan sudah terbiasa menerapkan itu, setelah sudah terbiasa Bapak dan Ibu bisa mahir. Kalau sudah merasa bisa mahir, Bapak dan Ibu sudah aman dan nyaman, saya rasa hal ini bisa terus dilakukan. Karena sama-sama bahwa yang saya rasakan semakin ideal cara belajar kita, artinya semakin kita bisa mewadahi kemampuan dan minat anak-anak kita di kelas, maka akan semakin baik juga hasil belajarnya Bapak dan Ibu. Kita percaya anak-anak kita bisa, murid-murid kita bisa, dan kepercayaan itu juga harus muncul dari kita yang memang selalu antusias dan optimis, dan saya rasa itu yang menjadi bekal kita sih untuk menjadi fasilitator yang baik untuk murid-murid kita. Terima kasih untuk siang hari, sore hari ini yang sangat menyenangkan bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau kurang jelas batasan yang menjadikan kita yang membuat kita harus menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, Kanda. Kita foto bersama. Kita foto bersama ya. Silahkan. Bagus usulnya Rabilawan. Kita ngopi juga Pak Rabilawan. Ya, siap. Ngopi. Sambil ngopi. Foto saya nggak tahu nih. Saya juga lupa nih kopinya, jadi kelupaan dari tadi. Luar biasa. Yuk Bapak dan Ibu, kita foto dulu. 1, 2, 3. Iya, mantap. Terima kasih. Semangat terus Bapak dan Ibu, calon guru penggerak. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum para bilawan. Assalamualaikum.